Oke, sebelumnya selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sehat semua Waalaikumsalam. teman-teman? Alhamdulillah. Sehat ya. Oke. Ono. Ada yang lagi nggak enak badan? Yang tetap ikut berkuliah? Oke, saya salut ya kalau teman-teman masih tetap mengikuti perkuliahan dalam kondisi apapun. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Sebelumnya, sebelum perkuliahan kita mulai, marilah kita awali dulu perkuliahan hari ini dengan berdoa. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat selalu teman-teman ingat. Oke, berdoa dipersilahkan. Oke, selesai. Oke, jadi minggu lalu kita sudah ada pengantar terkait apa itu manajemen operasi, kemudian apa saja pekerjaan dari manajemen operasi, dan hal-hal lainnya yang terkait dengan manajemen operasi. Salah satunya terkait dengan tren maupun tantangan manajemen operasi di masa mendatang. Kali ini kita akan membahas beberapa materi, yaitu yang pertama terkait dengan definisi produktivitas. Kemudian yang kedua terkait dengan tantangan untuk meningkatkan produktivitasnya. Dan kemudian yang ketiga ada juga pengukuran produktivitas khususnya terkait dengan apa saja permasalahan-permasalahan ketika kita mengukur produktivitas. Dan kemudian yang terakhir ada dua metode ataupun dua produktivitas secara pengukurannya. Ada yang pertama ada single factor dan kemudian yang kedua multi factor. Untuk lebih lanjut nanti kita akan bahas secara mendalam pada topik selanjutnya. Oke. Nah, harapannya setelah nanti teman-teman mempelajari materi hari ini atau topik hari ini, teman-teman dapat mendefinisikan operasi dan produktivitas, kemudian dapat menjelaskan tantangan untuk meningkatkan produktivitas. Selain itu, teman-teman juga bisa nanti membuat pengukuran ataupun mengukur produktivitas baik dengan single factor maupun dengan multi factor productivity. Oke, kemudian kita bahas dulu yang pertama terkait dengan definisi dari produktivitas. Sebenarnya simple, produktivitas itu merupakan rasio ataupun perbandingan antara output dan input. Nah, output itu ada apa aja? Output ya hasil yang kita ciptakan, hasil yang perusahaan ciptakan. Kalau misalkan perusahaannya dalam bentuk barang ya mereka berarti berapa? Berapakah outputnya? Berapakah barang yang mereka dapat ciptakan? Kalau dalam bentuk jasa ya mereka nanti mungkin menggunakan beberapa ukuran yang mereka bisa gunakan untuk menghitung ataupun mengukur outputnya. Kemudian terkait dengan input, input ada beberapa, misalkan contohnya ada labor, bisa dalam bentuk dolar ataupun apa namanya, berapakah gajinya ataupun upah yang diberikan, atau juga bisa menggunakan satuan waktu, dalam artian misalkan berapakah jam kerja mereka dalam satu hari, seperti itu. Bisa juga berapa modal yang mereka investasikan, atau juga manajemen yang digunakan. Oke, itu adalah produktivitas. Jadi output dibagi dengan input. Berapakah yang mereka ciptakan atau berapa yang mereka hasilkan dibagi dengan input atau sesuatu yang mereka gunakan untuk menciptakan output tadi. Oke, kemudian terkait dengan produktivitas itu ada dua cara untuk dapat meningkatkan produktivitas. Yang pertama, kita asumsikan yang inputnya tetap ya, berarti yang bawah tetap. Berarti cara yang pertama, kita tingkatkan atau kita perbanyak outputnya. Oke, itu cara yang pertama. Jadi inputnya tetap, tetapi outputnya semakin besar atau kita tingkatkan. Atau cara kedua, inputnya yang kita kecilkan atau kita turunkan, tetapi outputnya tetap. Oke, jadi ketika outputnya naik atau semakin tinggi, inputnya tetap kayak tadi, maka produktivitasnya otomatis bertambah atau meningkat. Atau cara kedua, ketika outputnya tetap, maka inputnya yang kita turunkan. Oke, hal itu juga akan meningkatkan produktivitas. Tapi kalau idealnya berarti outputnya meningkat, inputnya menurun. Itu idealnya. Tetapi pilihannya kalau misalkan memang tidak bisa dilakukan keduanya ya salah satu. Outputnya yang ditingkatkan atau inputnya yang diturunkan. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Oh iya silahkan teman-teman nanti mungkin buat catatan kecil seperti itu. Karena nanti di akhir perkuliahan
akan ada mini quiz atau quiz ya buat seru-seruan aja untuk mengetes ataupun melihat seberapa baik pemahaman teman-teman terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan. Oke, sampai sini dulu ada yang bertanya? Ada yang ditanyakan? Cukup jelas? Cukup jelas, Pak. Oke, kita lanjutkan dulu. Kalau saya penjelasannya terlalu cepat, silahkan tolong diinterupsi, nggak apa-apa ya. Oke, selanjutnya terkait dengan hubungan antara produksi dan produktivitas. Minggu lalu kita sudah singgung terkait dengan definisi produksi, yaitu proses pembuatan barang ataupun jasa. Nah, produksi ini hanya merupakan ukuran output aja. Contohnya misalkan ketika perusahaan bisa menghasilkan 1000 unit ya berarti produksinya berapa? 1000 unit. Berapa unit? 5000 unit atau 500.000 unit. Nah, itu adalah produksi, hanya ukuran output, bukan sebuah ukuran efisiensi. Nah, efisiensi itu erat kaitannya dengan produktivitas. Oke ya, bisa dibandingkan ya, kalau prediksi itu hanya ukuran output. Kalau yang efisiensi itu yang produktivitas. Oleh karena itu, hubungan mereka yaitu ketika produksinya tinggi, mungkin hanya akan menambah orang yang bekerja aja. Sehingga tingkat pekerjaannya atau employment-nya itu menjadi tinggi. Atau bisa juga dikatakan tingkat penganggurannya, unemployment-nya rendah. Nah, tetapi hal itu tidak berarti bahwa produktivitasnya juga semakin tinggi. Tidak berarti seperti itu. Jadi, sekali lagi saya coba terangkan, ketika produksinya tinggi, hanya akan menambah orang yang bekerja. Oke, sehingga tingkat employment level menjadi tinggi. Atau bisa juga disebutkan unemployment-nya menjadi rendah. Oke, tetapi tidak bisa dikatakan bahwa produktivitasnya juga semakin tinggi. Oke, jadi tidak serta-merta ketika produksinya tinggi, produktivitasnya tinggi. Tidak seperti itu, tidak selalu. Akan tetapi, produksi yang tinggi hanya akan menambah atau meningkatkan employment level-nya. Nah, produktivitas juga merupakan salah satu permasalahan yang penting bagi dunia, khususnya dalam dunia bisnis, dan salah satu yang harus manajer operasi atasi. Jadi penting banget nih kita untuk meningkatkan produktivitas perusahaan kita atau organisasi kita. Oke, itu adalah hubungan antara produksi dan produktivitas. Kemudian selanjutnya, terkait dengan sistem ekonomi. Sistem ekonomi ini ada input, proses, dan output ya. Input tadi sudah dijelaskan bahwa ada tenaga kerja, ada modal, ada manajemen yang dibutuhkan untuk menciptakan suatu output. Nah, di prosesnya ini kalau kita ngomongin di Amerika sana sudah bisa meningkatkan produktivitas sebesar 2,5% setiap tahunnya. 2,5% tersebut terdiri dari 38% peningkatan dari modalnya, kemudian 10% peningkatan terkait dengan tenaga kerja, dan juga 52% peningkatan manajemen. Nah, setelah dilakukan suatu proses, maka terciptalah suatu output yang dapat berupa barang maupun berupa jasa. Setelah terjadi ataupun tercipta barang dan jasa, maka kita harus melakukan evaluasi. Evaluasi ini disebut juga dengan feedback loop. Jadi ketika ada sesuatu yang bisa diperbaiki atau bisa ditingkatkan atau ada unsur yang cacat di dalam barang ataupun jasa kita, maka kita lakukan evaluasi. Sehingga evaluasi tersebut bisa masuk ke input ataupun bisa ke proses. Tinggal kita melihat apakah yang menyebabkan kecacatan ataupun ketidaksempurnaan produk kita. Kalau misal terkait dengan kurang handalnya atau kurang kompetennya tenaga kerja kita, ya berarti kita lakukan training ataupun pelatihan tenaga kerja. Ataupun kalau misalkan manajemennya masih kurang efektif, ya berarti kita perbaiki manajemennya. Tetapi kalau diproses, ya berarti kita bisa memperbaiki prosesnya. Apakah prosesnya bisa ditingkatkan atau tidak? Oke, kurang lebih seperti itu terkait dengan sistem ekonomi. Selanjutnya kita masuk ke studi kasus. Sebelum masuk ke studi kasus dulu mungkin ada yang ingin tanyakan sampai sini dulu? Silahkan. Terkait dengan definisi definisi produksi dan produktivitas. Silahkan. Atau hubungan tadi antara produksi dan produktivitas. Ada yang masih bingung? Silahkan. Belum ada? Oke, saya ingatkan lagi ya bahwa nilai teman-teman 60% diambil dari keaktifan,
tugas dan kuis ya. Silahkan teman-teman maksimalkan ataupun ambil kesempatan sebaik-baiknya dari 3 komponen itu. Insya Allah kalau teman-teman bisa ataupun sudah pegang tuh 3 komponen, nilai yang bagus ataupun nilai A tidak akan terlalu susah. Oke, kalau belum ada saya lanjutkan dulu nih. Untuk studi kasus. Jadi Starbucks Coffee ataupun kopi Starbucks ya, teman-teman mungkin sering nongkrong di sini ataupun numpang ngopi di sini. Nah, ini akan kita lihat ada beberapa yang bisa diperbaiki dari outlet Starbucks. Jadi ceritanya Starbucks tersebut ingin meningkatkan produktivitas mereka. Nah, dari pihak Starbucks mereka merekrut beberapa analis untuk melihat kira-kira apa yang bisa mereka tingkatkan sehingga produktivitas mereka menjadi lebih baik lagi, menjadi lebih tinggi. Oke, yang pertama dari beberapa analis tersebut merekomendasikan untuk tidak lagi meminta tanda tangan kalau transaksinya di bawah $25. Nah, dengan hal tersebut, dengan tidak meminta lagi tanda tangan kalau transaksinya di bawah $25, mereka dapat menghemat 8 detik per transaksinya. Kan lumayan nih, 8 detik per transaksi. Tapi kalau kita lihat cuma dalam satu transaksi, 8 detik kayaknya belum terlalu signifikan deh gitu kan. Oke, nanti kita lihat hasilnya dalam 1 tahun. Kemudian yang kedua, mereka juga merekomendasikan untuk mendesain ulang ataupun mengganti ukuran sendok ataupun sekop yang biasanya mereka gunakan untuk nyekop es krim ataupun bahan baku ya untuk mereka tuangkan kepada gelas mereka. Kan biasanya ada ukuran-ukurannya ya, ada ukuran-ukuran cup di Starbucks tersebut. Nah, ketika mereka gunakan ukuran sendok yang lama itu terlalu kecil sehingga ketika mereka ingin nyekop kayak gitu, kalau misalkan untuk ukuran cup yang besar, maka mereka harus nyekop 2 kali. Nah, ketika mereka gunakan sendok yang ukuran baru, yang lebih besar, mereka hanya membutuhkan 1 kali. 1 kali aja, 1 kali skop. Nah, dengan cara seperti itu, mereka dapat menghemat 14 detik. Oke, ini masih mungkin belum terlalu kelihatan juga. Oke, kita lihat lagi usulan dari para analis. Mereka juga merekomendasikan untuk membeli ataupun menggunakan mesin espresso yang baru yang dapat menggiling sekaligus menyeduh biji kopinya. Mungkin mesin kopi ataupun mesin espresso yang sebelumnya hanya dapat menggiling dan juga satu lagi menyeduh. Jadi ketika sudah selesai digiling, biji kopi tersebut dipindahkan ke mesin yang khusus menyeduh. Nah, ketika mereka menggunakan mesin espresso yang baru yang dapat menggiling sekaligus menyeduh, mereka dapat menghemat 12 detik. Karena tinggal 1 kali tekan, maka biji kopi tersebut akan digiling kemudian langsung diseduh. Hal itu akan dapat menghemat 12 detik. Tapi kalau kita lihatnya secara satu transaksi aja per transaksi, ini tidak ataupun belum terlalu kelihatan seberapa baik ataupun seberapa besar pengaruhnya terhadap produktivitas mereka. Tetapi kalau kita lihatnya dalam 1 tahun, maka yang pertama, hasilnya setelah ada perbaikan operasi tadi pada outlet Starbucks, mereka bisa meningkatkan rata-rata transaksi per jamnya itu mencapai 11,7 atau kalau dalam persentase 46%. Kalau kita lihat dalam volume tahunan juga meningkat 400% atau 4 kali lipat. Dari yang sebelumnya 250.000, sekarang menjadi 1 juta dolar. Oke, ini udah mulai kelihatan ya peningkatan produktivitasnya. Dari yang sebelumnya cuma 250.000, sekarang bisa sampai 1 juta. Dan yang terakhir, hasilnya 27% peningkatan produktivitas secara keseluruhan. Oke, atau hampir bisa dikatakan 4,5 per tahun. Nah, di mana pada industri jasa ini 4,5% per tahun ini merupakan peningkatan yang sangat luar biasa. Karena biasanya untuk industri dalam industri jasa itu susah banget nih, nyampe 4,5% itu susah banget. Jadi ketika mereka bisa meningkatkan produktivitasnya 4,5% per tahun, maka bisa dikatakan peningkatan mereka sangat luar biasa. Oke, jadi apa pelajaran yang bisa kita ambil dari sini? Nah, kalau kita teman-teman lihat di sini ini 1 pangkat 365. Jadi 365 merepresentasikan jumlah 1 hari dalam jumlah 1 tahun dalam hari ya. 360. Artinya apa? Ketika kita tidak melakukan perubahan apapun, maka di akhir tahun kita tidak akan pernah mendapatkan apa-apa, tidak akan berubah sama sekali. Tetapi ketika kita melakukan perubahan kecil, kemudian konsisten kita lakukan secara terus-menerus,
maka di akhir tahun atau di tahun berikutnya kita sudah menjadi sesuatu yang menjadi lebih baik, bahkan jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kalau sebelumnya kita tidak melakukan apa-apa, kita hanya masih bernilai satu. Tapi ketika kita melakukan perubahan kecil-kecil secara konsisten, nilai kita jauh melebihi diri kita yang sebelumnya. Oleh karena itu, kalaupun kita belum bisa melakukan perubahan dalam sesuatu yang radikal, sesuatu yang besar, maka nggak apa-apa lakukan perubahan itu kecil-kecil, nanti efeknya akan kita lihat di tahun-tahun berikutnya. Oke, sebelum kita hitung ataupun untuk menghitung pengukuran produktivitas, silahkan sampai sini dulu ada yang tanyakan dari teman-teman? Izin bertanya, Pak. Boleh, sebentar ya saya coba catat. Sebelum teman-teman menyatakan pendapat atau bertanya, tolong dibiasakan sampaikan namanya dulu ya biar saya catat. Oke, silahkan tadi siapa? Ilham ya? Ilham Hibatullah Mulyana, Pak. Oke, silahkan Ilham. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan, Pak. Yang pertama, untuk absen itu di mana ya, Pak? Absensi, oke. Tadi mungkin Ilham belum masuk. Ya, absensinya bisa diisi di si Adin. Teman-teman yang lain sudah coba isi? Sudah bisa? Belum bisa, Pak. Belum bisa? Oke. Belum bisa, Pak. Oke, sebentar ya. Saya coba cek dulu. Jangan-jangan saya tadi salah nyoba. Oke, sebentar. Saya coba stop screen dulu. Oke, pertanyaan selanjutnya mungkin bisa tolong disampaikan dulu, Ilham. Terkait itu, Pak. Tadi kan dijelaskan input, proses, dan output yang ada di Amerika ya, Pak, ya tadi ya. Oke, betul. Untuk di Indonesia sendiri, apa sih, Pak, yang masih kemungkinan masih kurang, atau hal apa sih yang paling masalah, yang paling besar yang ada di Indonesia? Apakah dari sumber daya manusianya, atau manajemennya, atau dari modal? Mungkin. Terima kasih, Pak. Oke, baik. Terima kasih. Bagus sekali. Sebentar, saya coba. Ternyata tadi saya salah buatkan presensi ya. Ternyata saya masukkan yang kelas nanti sore. Oke, sebentar, saya buatkan dulu. Oke, bagus sekali tadi pertanyaannya Ilham terkait dengan sebenarnya apa sih yang terjadi dengan di Indonesia ya, operasinya itu apa yang bisa ditingkatkan, gitu kan? Pertanyaan kurang lebih seperti itu. Nah, ini berdasarkan pengamatan saya aja, berdasarkan pengamatan saya bahwa di Indonesia itu sebenarnya masih banyak yang bisa ditingkatkan. Oke, salah satunya terkait dengan operasinya itu sendiri, operasi dari perusahaan itu sendiri. Salah satunya mungkin kita bisa lihat atau bisa kita sebutkan aja dari manajemennya. Manajemen di Indonesia mungkin beberapa perusahaan sudah mempunyai pengelolaan ataupun manajemen yang bagus. Akan tetapi perusahaan-perusahaan yang lain atau masih banyak perusahaan yang memiliki kendala ataupun pengelolaan yang masih kurang baik. Oleh karena itu, menurut saya dari sisi manajemennya masih banyak yang perlu diperbaiki. Kemudian selain itu, dari sisi birokrasi kita tahu bahwa birokrasi kita masih menurut saya masih banyak yang menghambat para pebisnis ataupun pelaku UMKM ya khususnya. Karena kalau kita lihat, kita tahu bahwa ketika kita ingin mengurus sesuatu masih berbelit-belit seperti itu. Banyak persyaratan yang sebenarnya mungkin bisa kita katakan tidak perlu. Bahkan sedikit-sedikit kadang minta fotokopi KTP atau fotokopi apa seperti itu. Itu mungkin yang sebenarnya saat ini sebenarnya bisa kita rubah gitu kan. Bahkan kan Presiden juga sudah mendorong bahwa ayolah kita birokrasinya kita mulai rubah, jangan sampai kita membuat para pelaku bisnis ataupun bisnismen itu mulur-mulur gitu. Contohnya dulu ada kasus kalau teman-teman mungkin pernah dengar bahwa waktu untuk loading ataupun unloading di pelabuhan itu di Indonesia salah satu yang paling lama. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga Singapura, Malaysia, itu Indonesia memiliki waktu yang paling lama.
Artinya apa? Artinya Indonesia dalam hal seperti ini tuh masih banyak kekurangannya. Mungkin yang terbaru, mungkin teman-teman pernah dengar juga bahwa eh, yang ibaratnya yang apa? Yang pegang kren itu ketika mereka tidak ada sogokan atau tidak disuap, maka mereka tidak mau tuh untuk memindahkan peti kemasnya itu ke para supir-supir yang supir truk itu yang sudah ngantri. Itu salah satunya. Jadi mental-mental yang seperti ini atau birokrasi-birokrasi yang seperti ini yang masih perlu diperbaiki oleh Indonesia, khususnya perusahaan-perusahaan di Indonesia. Dari birokrasinya juga, dari perusahaannya juga kadang apa namanya pelayanannya yang masih kurang baik ya. Jadi dari semuanya ini sebenarnya masih kita bisa tingkatkan baik dari perusahaan itu sendiri maupun dari birokrasi ataupun perpolitikannya. Karena memang kita lihat perpolitikannya di Indonesia apa ya bisa kita bilang atau bisa kita anggap masih belum stabil. Bedakan atau kita bandingkan dengan Singapura itu jauh lebih stabil dibandingkan dengan Indonesia. Kurang lebih seperti itu. Ilham ada tanggapan mungkin? Atau dari teman-teman yang lain ada tanggapan juga silahkan. Ada yang ingin menambahkan? Izin menanggapi. Boleh silahkan. Berarti yang paling krusial itu ada di faktor birokrasi ya Pak. Berarti kan sebagai pelaku usaha misalkan, berarti kita cukup sulit ya Pak untuk mengatasi birokrasi. Sedangkan kalau untuk operasional mungkin atau modal dan lain-lain kita masih bisa, apa faktor yang masih bisa kita usahakan gini. Tapi kalau untuk yang seperti itu sulit ya Pak ya. Iya. Betul Ilham. Jadi paling tidak dari sisi internal kita itu kita sudah berusaha untuk mencoba memperbaiki. Contohnya dari operasional, dari manajemen, kemudian dari marketing. Intinya kalau yang dari perusahaan atau yang di dalam internal kita sebaik mungkin kita coba perbaiki. Kalau untuk yang di luar kita ibaratnya hanya bisa berharap. Kita tidak bisa ngotak-ngatik, kita tidak bisa apa namanya mengubah semuanya karena memang itu di luar jangkauan kita. Untuk sistem ataupun untuk pengaruh yang lain juga seperti itu. Sesuatu yang berada di luar perusahaan itu tidak bisa kita kendalikan. Jadi sebaik mungkin apa namanya kita itu berusaha untuk memperbaiki terus-menerus. Contohnya selain kayak tadi perpolitikan misalkan perubahan tren ataupun perubahan preferensi itu juga sangat mempengaruhi bisnis kita, betul ya? Contohnya misalkan eh, apa namanya perusahaan-perusahaan retail, contohnya kayak eh, Hero atau Giant seperti itu dulu kan atau mungkin Pakson dan yang lainnya ya eh, swalayan-swalayan seperti itu mungkin zaman dulu rame banget atau bahkan bisa dikatakan menguasai pasar retail di Indonesia. Kan tetapi dengan sekarang adanya perubahan-perubahan teknologi, informasi dan semuanya itu akan merubah preferensi kita dalam berbelanja ataupun membeli sesuatu. Contohnya sekarang mungkin teman-teman juga rasakan ya, ketika teman-teman ingin beli produk, pasti yang pertama dilihat adalah apa? Ke marketplace. Teman-teman lihat di Shopee, Tokopedia, Bukalapak, teman-teman cari semua yang paling murah mungkin atau mungkin paling dekat dengan lokasi teman-teman. Itu kan yang kita lakukan sekarang. Kalau zaman dulu mungkin pengen beli baju, pengen beli sepatu, kita langsung datang ke tokonya. Tapi kalau sekarang udah enggak. Preferensi orang untuk berbelanja sudah jauh berubah. Karena apa? Dengan menggunakan marketplace, kita bisa membandingkan harga dari satu toko dengan toko yang lainnya, atau mungkin kita juga bisa melihat rating ataupun testimoni dari para pembeli sebelumnya, kita bisa lihat itu semua. Oke, tapi ya mungkin tetap ada perbedaan, ada kelebihan dan kekurangan eh, terkait dengan mau kita berbelanja online maupun offline. Nah, hal-hal seperti ini yang juga harus kita pertimbangkan betul. Kalau kita hanya melihat dari internal, kita tidak melihat dari sisi eksternal ataupun lingkungan kita juga tidak atau kurang bisa berkembang seperti itu. Oke, ada lagi Ilham ataupun yang lain silahkan. Cukup jelas? Cukup jelas Pak, terima kasih. Oke, baik. Yang lain ada? Sebelum kita lanjut? Izin bertanya, Pak. Boleh. Ya, Tio ya, Nah, silakan. ya, tadi terkait itu peningkatan produktivitas kan tadi yaitu dengan cara ada dua, yaitu dengan meningkatkan output maupun dengan menurunkan output. Nah, saya mau tanya Pak, untuk bagaimana cara, yaitu yang cara pertama dan kedua yaitu apabila kita meningkatkan output itu untuk di dalam perusahaan itu bagaimana, dan untuk yang menurunkan inputnya itu dalam perusahaan bagaimana Pak? Mungkin ada contoh gitu Pak. Terima kasih Pak. Baik. Bagus sekali pertanyaannya, Tio ya. Terima kasih.
Setelah ini kita akan bahas ya, bagaimana secara realnya kita itu meningkatkan produktivitas dengan cara meningkatkan meningkatkan output ataupun menurunkan inputnya ya. Oke, kita lihat dulu tadi di sini ketika kita menghitung productivity ataupun produktivitas yang di atas unit yang kita produksi ataupun output, yang di bawah input atau sesuatu yang kita gunakan untuk menciptakan atau membuat produk itu atau produk kita. Di antaranya ada labor hour atau jam tenaga kerja yang kita gunakan, atau bisa juga dalam bentuk dolar ataupun mata uang ya. Misalkan gajinya berapa mereka dalam satu hari, kita bisa gunakan satuannya itu, atau juga berapa modal yang kita investasikan di produk tersebut. Kemudian bahan-bahan apa saja yang kita gunakan ataupun berapa energi yang kita gunakan. Oke, kita coba contohnya langsung aja ke sini. Contoh misalkan di sini kita punya unit yang diproduksi 1000 unit katakanlah. Sedangkan jam tenaga kerja atau labor hour-nya yang kita gunakan 250. Sehingga produktivitasnya tinggal kita bagi ya. Unit yang kita produksi 1000, labor hour-nya kita gunakan 250. Sehingga produktivitasnya adalah 4. Satuannya tadi yang atas unit, yang bawah labor hour. Sehingga jawabannya adalah 4 unit per labor hour. Kurang lebih seperti itu. Lalu pertanyaannya tadi dari Tio, bagaimana cara kita meningkatkan produktivitas? Ada dua. Yang pertama, dengan cara meningkatkan output. Artinya misalkan ketika kita ingin meningkatkan output, berarti jumlah yang kita produksi kita tingkatkan. Nggak usah gede-gede, katakanlah misalkan menjadi 1100 gitu aja ya. 1100, maka output kita sekarang 1100. Saya coba coret-coret. Oke, maka untuk skenario yang pertama ya, teman-teman. Untuk skenario yang pertama sekarang outputnya kita naikkan menjadi 1100. Katakanlah seperti itu. Sedangkan inputnya ataupun labor hour yang kita gunakan tetap 250 jam. Artinya dengan input yang sama kita coba tingkatkan produksinya. Kita tingkatkan outputnya. Sehingga bisa tolong dibantu ini berapa? 1100 dibagi 250, produktivitasnya menjadi 4, berapa? 4 ya. 4,4. Oke, kalau kita bandingkan, perhatikan di sini yang sebelumnya 4 unit per labor hour, sekarang menjadi 4,4 unit per labor hour. Artinya produktivitas kita naik 0,4. Oke, itu cara yang pertama atau skenario pertama. Skenario kedua tadi, Tio, apa skenario keduanya? Cara yang kedua? Menurunkan inputnya, Pak. Menurunkan inputnya. Artinya, katakanlah produksinya tetap 1000, tapi kita coba kurangi jam kerjanya. Artinya kita berusaha bekerja lebih efisien lagi. Katakanlah tadi outputnya tetap 1000, tapi jam kerjanya coba kita press ya, katakanlah menjadi 220 misalkan seperti itu. Oke, maka kita hitung ulang 1000 dibagi 220 sama dengan 4,54. Kita bulatkan seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini, cara yang pertama dengan meningkatkan meningkatkan output dan inputnya tetap, ini akan meningkat 0,4. Oke, produktivitasnya akan meningkat 0,4. Sedangkan kalau misalkan kita coba turunkan inputnya menjadi 220, ini juga akan meningkat nih. Meningkatnya 0,54. Oke, sampai sini bisa dipahami? Tio ataupun teman-teman yang lain ada yang tanyakan silahkan. Bisa, Pak. Paham ya? Oke, yang lain silahkan ada yang tanyakan. Cukup jelas? Oke, kalau cukup jelas kita lanjutkan dulu. Oke, nah untuk pengukuran produktivitas ada dua. Yang pertama adalah single factor productivity dan juga multi factor productivity. Kalau single factor mereka hanya menggunakan satu sumber daya aja. Misalkan kita gunakan labor aja, atau kita gunakan material yang digunakan aja, atau energi yang kita pakai
atau mungkin modal yang kita investasikan. Salah satu aja dari mereka. Itu disebut sebagai single factor productivity. Kemudian yang kedua, yang memiliki pandangan yang lebih luas, disebut juga sebagai multi-factor productivity, di mana kita meliputi beberapa atau bahkan semua input yang kita pakai. Kita pertimbangkan semua nih, dari labor, material, energi, capital, atau mungkin input-input yang lain. Kita libatkan semua, kita perhitungkan semua. Atau kita juga bisa menggunakan beberapa. Beberapa juga masih disebut sebagai multi-factor productivity. Misalkan kita pakai labor sama material aja, itu juga masih disebut sebagai multi-factor productivity. Intinya kalau lebih dari satu, maka perhitungan produktivitas tersebut disebut sebagai multi-factor. Nah, multi-factor productivity juga disebut sebagai total factor productivity. Ini nama lainnya dari multi-factor. Oke, itu adalah perhitungannya. Selanjutnya kita langsung masuk ke contoh soal, cara menghitung. Misalkan yang pertama ada soal seperti ini. Oke, ini saya ambil dari buku contohnya. Di sini terlihat bahwa perusahaan tersebut memiliki 4 staff ya, memiliki 4 karyawan. Di sini ada 4 di sini. Kemudian masing-masing karyawan kerja 8 jam per hari. Oleh karena itu, di sini kita lihat hasilnya menjadi 32. Hasil dari 8 kali 4. Masing-masing orang bekerja 8 jam sehari, ada 4 karyawan, maka dalam satu hari mereka bekerja selama 32 jam. Selanjutnya, dengan sistem yang lama, mereka dapat melakukan proses ataupun menghasilkan 8 titles per hari, 8 judul per hari. Oke, maka labor productivity-nya berapa? Ya tinggal dibagi tadi. Output-nya 8 dibagi labor hour-nya 32. Sehingga diperoleh 0,2 titles, itu adalah satuan yang atas ini, dibagi atau per labor hour. Itu satuan yang penyebut ataupun satuan inputnya. Oke, diingat-ingat, labor hour-nya dengan sistem yang lama 0,25. Oke, sampai sini ya, paham ya? Kemudian kita gunakan sistem yang baru. Ternyata sistem yang baru tersebut sama di sini. Stafnya masih 4, jam kerjanya juga masih 8 jam sehari, tetapi dengan sistem yang baru, dengan menggunakan sistem yang sudah terkomputerisasi, sistem dapat menghasilkan ataupun memproses 14 judul atau 14 titel per hari. Sehingga sekarang produktivitasnya 0,4375 titel per labor hour. Oke, kalau kita bandingkan, menurut teman-teman, produktif yang mana? Lebih produktif yang sistem yang baru atau sistem yang lama? Ada yang mau mencoba menjawab disertai alasannya? Silahkan saya coba kasih kesempatan kepada teman-teman untuk mendapatkan poin keaktifan. Silahkan, ada yang mau coba? Izin jawab, Pak. Boleh, Tio, silahkan. Menurut saya dari sistem, menurut saya yang paling produktif yaitu di sistem yang baru, Pak. Karena pada sistem baru yaitu sama-sama sama-sama labornya yaitu 32, namun output dari labor itu yaitu 14 titel per hari. Jadi terjadi peningkatan outputnya, Pak. Baik, jadi produktivitasnya menambah ya. Kalau tadi ingat Tio berapa produktivitas yang sistem yang lama? 0, berapa yang sistem yang lama? Ingat 0,25. 0,25. Makasih Denny. Jadi kalau kita bandingkan sistem yang lama dengan sistem yang baru, lebih besar sistem yang baru produktivitasnya. Artinya terjadi peningkatan dari sistem yang lama. Oke, betul tadi. Berarti saya coba tanya ke yang lain, teman-teman yang lain. Berarti kalau kondisinya seperti ini, maka ini merupakan salah satu cara untuk meningkatkan produktivitas dengan menggunakan skenario yang keberapa? Silahkan. Ada yang mau coba jawab? Tadi kan cuma ada 2 nih. Saya, Pak. Boleh, silahkan Fitri. Alasannya juga. Itu gunain skenario yang sama dengan menaikkan output dan inputnya tetap. Sehingga
produktivitasnya naik. Oke, bagus. Terima kasih. Ini berarti tadi skenario yang keberapa? Pertama atau kedua? Pertama, Pak. Pertama ya. Oke. Baik, terima kasih Fitri. Betul sekali bahwa ini merupakan salah satu skenario yang kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas. Ini tidak ada aturan pertama kedua ya, tetapi untuk kita ingat-ingat aja bahwa kita sepakati bahwa kalau kita ngomongin skenario yang pertama atau cara pertama, yang kita tingkatkan adalah outputnya. Tapi kalau cara yang kedua atau skenario yang kedua, yang kita gunakan adalah menurunkan inputnya. Oke ya, ini adalah contoh realnya, misalkan seperti itu. Selanjutnya, oke, ini sudah sampai sini. Oke, ini adalah ketika kita ingin menghitung menggunakan multifactor productivity. Artinya apa? Kita gunakan beberapa input untuk menghitung produktivitasnya. Oke, sistem yang lama masih sama kayak tadi. Tetapi yang kita hitung sekarang adalah gaji atau payroll dari karyawan kita. Payrollnya tadi satu hari 640 ditambah ada biaya overhead-nya itu 400. Sedangkan tadi kita tahu bahwa mereka ataupun dengan sistem yang lama dapat memproses 8 titel per hari. Oke, sehingga diperoleh 0,0077. Kemudian dengan menggunakan sistem yang baru kita bisa meningkatkan dengan cara yang sama ya tadi ya. Walaupun di sini kita lihat ada biayanya meningkat, kalau kita lihat tadi ya, biayanya di sini 640. Kenapa? Karena biayanya sama di sini. Pay are the same. Artinya payroll-nya masih 640 per harinya. Akan tetapi overhead expenses ataupun biaya overhead-nya meningkat jadi 800. Oke. Sedangkan sistem yang baru tadi memiliki ataupun dapat memproses 14 titel atau 14 judul per harinya. Sehingga ketika kita hitung ternyata masih lebih besar. Masih lebih besar ya. Ada yang ingat tadi multifactor productivity sistem yang lama berapa? 0,0 berapa? Sorry. Kelebihan. Ada yang ingat? 0,0077, Pak. Oke, ini Denny kayaknya mencatat nih. Bagus, terima kasih Denny. 0,0077. Berarti artinya 0,0097 lebih besar ya. Ini tandanya lebih besar dari 0,0077. Oke, artinya apa? Masih terjadi peningkatan, walau mungkin tidak terlalu besar. Nah, terus caranya gimana untuk melihat ataupun menentukan peningkatan produktivitasnya. Berarti kalau kita yang ditanyakan berapakah peningkatan produktivitas, berarti tinggal dicari selisih antara produktivitas yang baru dengan produktivitas yang lama. Contohnya kita pakai di sini aja ya, kita pakai di sini. Ini sistem yang baru 0,097. Oke, tinggal kita kurangi dengan 0,0077, yaitu produktivitas yang lama. Kita singkat aja delta P atau selisih produktivitasnya berapa. Berapa teman-teman selisihnya? 0,002, Pak. 0,002. Terima kasih, 0,002. Kalau ditanyakannya berapakah peningkatannya, ya udah jawabannya ini aja sampai sini. Tapi kalau pertanyaannya berapa persenkah peningkatan produktivitasnya? Berarti caranya, saya tulis di atasnya ya. Kalau yang ditanyakan adalah berapakah persentase perubahannya ataupun peningkatannya, maka caranya tadi yang kita sudah hitung 0,002 yaitu delta P-nya ataupun perubahannya. Oke, dibagi dengan tingkat produktivitas yang sebelumnya, yang di awal ya, yaitu 0,0077. Oke, sehingga ini kita harus kalikan dulu dengan 100%. Oke, saya coba ulangi. Kalau yang ditanyakan adalah berapa persen peningkatan ataupun mungkin penurunan produktivitasnya, maka adalah di sini delta P-nya ataupun selisih dari perubahan tadi, kalau misalkan dia meningkat ya berarti naik ya. Contohnya
ketika kita hitung 0,0097 dikurangi 0,0077. Kalau dia positif, maka dia terjadi peningkatan. Kalau dia negatif, maka dia terjadi penurunan. Oke, di sini diperoleh 0,002 dibagi dengan produktivitas yang lama. Produktivitas yang lama ya, ingat-ingat. Kemudian dikali dengan 100%. Oke, kita hitung dulu 0,002 dibagi 0,0077 menghasilkan 0,259. Oke, di sini sebelum kita kalikan hasilnya 0,259 katakanlah. Kemudian kita kalikan ini, anggaplah belum ada persennya ya, belum ada persennya. Kemudian kita kalikan lagi dengan 100%, jangan lupa. Oke, sehingga hasilnya menjadi 25,9%. Oke, kurang lebih seperti itu. Atau kalau mau diberatkan boleh menjadi 26%. Karena udah mepet banget ke 26, 25,9. Oke, itu adalah persentase perubahan ataupun kenaikan produktivitasnya. Sampai sini dulu, ada yang ingin tanyakan? Silahkan. Ada yang masih bingung? Sudah cukup jelas? Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Tidak ada? Oke, kita lanjutkan dulu. Ingat ya, kalau misalkan teman-teman ada yang masih belum paham, nggak apa-apa, tanyakan aja, jangan malu. Karena mungkin aja ketika teman-teman tanya, mungkin ada juga teman-teman yang terwakili. Jadi teman-teman udah pertama dapat pahala karena mungkin mewakili teman-teman yang belum paham. Kemudian yang kedua, teman-teman jadi paham apa yang belum teman-teman paham. Nggak usah merasa kayaknya aku doang yang nggak bisa. Jangan merasa kayak gitu dulu karena kita yang namanya lagi belajar. Kalau belum bisa, belum paham, nggak masalah. Itu namanya masih proses belajar. Kalau udah bisa ya berarti teman-teman udah lulus dari mata kuliah ini. Oke, selanjutnya kita lanjutkan dulu nih. Kalau nggak ada pertanyaan, ini tadi caranya ya. Selanjutnya, oke, pengukuran produktivitas. Kita tadi sudah mengukur bagaimana cara mengukur produktivitas, baik yang single factor maupun yang multi factor. Kemudian selanjutnya di sini ternyata ada sebentar ya, saya coba perbaiki dulu PPT saya. Ternyata di sini ketika kita sudah mengukur produktivitas, ada permasalahan. Ada permasalahan yang terjadi. Oke, nanti saya coba perbaiki dulu PPT-nya. Oke, saya coba searching lagi. Oke, jadi ada beberapa permasalahan terkait dengan pengukuran produktivitas. Yang pertama adalah kualitas. Kualitas ini mungkin akan berubah nih. Mungkin akan berubah kualitasnya, misalkan menjadi lebih baik, menjadi lebih canggih, dan sebagainya. Contohnya, saya contohkan misalkan. Ketika zaman dulu, perusahaan dapat memproduksi 100 TV, katakanlah. Dengan input yang sama, sekarang mereka juga masih melakukan ataupun produktivitasnya masih yang sama ya. Mereka bisa menghasilkan 100,
dengan input yang sama. Akan tetapi kualitas ataupun kecanggihan dari TV tersebut itu sudah jauh berbeda. Zaman dulu mungkin TV-nya masih hitam putih, masih tabung, masih bentuknya gede gitu kan. Sekarang walaupun produktivitasnya sama, TV sekarang sudah jauh lebih canggih, jauh lebih bagus, jauh lebih kecil, jauh lebih ramping. Nah, sifat-sifat ataupun kualitas tersebut tidak bisa kita perhitungkan ketika kita melakukan pengukuran produktivitas. Oke, sehingga ini menjadi salah satu permasalahan. Kita hanya menghitung kuantitas dari jumlah produk ataupun jumlah barang yang kita ciptakan aja. Tapi kualitasnya ketika berbeda, berubah ataupun meningkat, kita tidak pertimbangkan hal tersebut. Kemudian yang kedua, yaitu ada elemen eksternal yang dapat menyebabkan baik meningkatkan maupun menurunkan produktivitas, di mana sistem yang diteliti mungkin tidak bertanggung jawab secara langsung. Oke, jadi ada suatu elemen-elemen dari luar perusahaan yang bisa meningkatkan perusahaan, baik meningkatkan produktivitas perusahaan maupun menurunkan. Oke, ini juga penting yang harus kita pertimbangkan. Jadi jangan sampai elemen eksternal ini mempengaruhi terlalu banyak, baik meningkatkan maupun menurunkan. Kita harus benar-benar bisa meminimalisir pengaruh dari elemen eksternal tersebut. Oke, kemudian yang ketiga yaitu adanya ukuran satuan yang masih belum tepat, masih belum belum firm gitu ya. Contohnya misalkan ketika kita menggunakan ataupun membandingkan produksi ataupun produktivitas antara mobil biasa, katakanlah mobil Avanza, Innova ataupun yang lainnya yang biasa, ketika kita bandingkan dengan produktivitas perusahaan yang menciptakan mobil-mobil mewah ataupun sport car, itu sebenarnya tidak bisa kita bandingkan apple to apple ya. Karena apa? Karena satunya mungkin target pasarnya sudah beda, harganya juga jelas jauh berbeda. Akan tetapi kalau kita benar-benar bandingkan satu persatu, ya kita katakan bahwa produktivitas perusahaan mobil-mobil Jepang katakanlah ya untuk memproduksi Avanza, Innova atau Jazz ataupun yang lainnya itu jauh lebih produktif daripada mobil-mobil sport ataupun mobil mewah kayak misalkan Lamborghini, terus ada Ferrari dan yang lain sebagainya gitu ya. Kenapa? Mungkin produksi dari Ferrari, Lamborghini itu membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan resource yang lebih banyak dibandingkan dengan mobil-mobil pada umumnya. Oleh karena itu masih belum ada ukuran yang tepat atau ukuran yang jelas ketika kita mengukur suatu produktivitas. Karena kayak tadi sama-sama mobil tetapi ukurannya apa nih? Kalau sama-sama ukurannya berapakah jumlah mobil yang diproduksi dibandingkan dengan input yang digunakan, mungkin saja bisa dikatakan Honda ataupun Toyota produktivitasnya jauh di atas Ferrari, Lamborghini dan yang lain sebagainya. Kemudian yang terakhir terkait dengan permasalahan itu terkait dengan pengukuran produktivitas pada sektor jasa ataupun di bidang jasa. Kenapa? Karena produk akhirnya itu susah didefinisikan. Kita nggak tahu nih bentuk realnya seperti apa produk tersebut. Kayak contohnya asuransi, itu kan sesuatu yang tidak kelihatan. Oleh karena itu, pengukuran di sektor jasa ini menjadi suatu tantangan tersendiri. Oke, kemudian sebelum kita masuk ke kuis, di sini ada sebelum ini kita ada satu lagi materi, ada variabel kunci yang bisa kita tingkatkan atau yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Yang pertama, kalau bisa ketika kita merekrut karyawan kita ataupun pekerja kita gunakan atau kita sesuaikan pendidikan dasarnya. Misalkan contohnya untuk sebagai operator mesin A misalkan katakanlah itu membutuhkan keahlian ataupun minimal pendidikan dasarnya apakah S1 atau D3 atau SMA. Kita harus sesuaikan. Jangan sampai ketika yang kita butuhkan sebagai operator itu memiliki pendidikan minimal D3 katakanlah tapi kita merekrutnya SMA. Nah, ketika seperti itu, maka ada biaya lagi yang harus kita keluarkan untuk melakukan training ataupun pelatihan supaya dia bisa mengoperasikan sistem ataupun mesin tersebut. Kemudian dia tenaga kerja juga bisa kita lakukan. Jadi kalau misalkan ada terjadi suatu
permasalahan, kita coba lakukan diet tenaga kerja. Jadi jangan terlalu banyak menggunakan tenaga kerja. Kalau butuh, ya coba kita manfaatkan sebaiknya tenaga kerja yang kita miliki. Kemudian yang selanjutnya biaya sosial yang membuat tersedianya tenaga kerja. Contohnya apa? Contohnya ada biaya transportasi, ada biaya akomodasi, dan juga biaya sanitasi. Contohnya ketika di suatu perusahaan atau suatu pabrik itu menyediakan biaya sosial, contohnya misalkan kalau ada antar jemput karyawan dari pabrik ke rumah, ataupun mungkin disediakan mes, nah itu membuat banyak orang yang ingin mungkin melamar ataupun mendaftar di perusahaan tersebut. Itu sebagai salah satu benefit juga. Sehingga contohnya ketika misalkan ada mes seperti itu, otomatis kan biasanya mes tidak terlalu jauh ya dari perusahaan ataupun dari pabrik. Sehingga tidak ada alasan lagi telat ataupun mungkin hal-hal ataupun alasan-alasan yang lainnya. Sehingga nanti produktivitas dari tenaga kerja bisa meningkat. Kemudian yang terakhir, kita juga bisa mempertahankan dan meningkatkan keterampilan di tengah perubahan teknologi dan pengetahuan yang cepat. Oke, dengan adanya perubahan teknologi dan pengetahuan dan juga arus informasi yang sangat cepat sekarang, kita harus bisa terus memperbarui juga pengetahuan kita, keterampilan kita. Contohnya ya, mungkin zaman dulu ketika belum masif sekarang ya perubahan teknologinya, mungkin kemampuan editing video ataupun editing foto tidak terlalu esensial. Tetapi sekarang hampir semua orang mungkin sudah bisa paling tidak teknik-teknik dasar untuk mengedit video maupun mengedit foto. Contohnya ada teman-teman mungkin yang suka main TikTok kayak gitu kan, itu sebelum kita upload tuh biasanya kita kasih efek dulu, kita kasih pasin musiknya kayak gitu-gitu kan. Nah, itu adalah salah satu keterampilan atau skill yang sebelum-sebelumnya mungkin tidak pernah kita pikirkan bahwa kita itu ke depan harus mempunyai skill tersebut. Atau mungkin skill-skill ataupun keterampilan yang lainnya. Makanya kita harus mengikuti perkembangan zaman juga. Kalau tidak ya nanti kita bisa ketinggalan dengan teman-teman yang lain. Oke, sebelum ada latihan, silahkan sampai sini ada yang ingin bertanya? Silahkan, ada yang mau memanfaatkan untuk memperoleh nilai keaktifan, silahkan. Tidak ada? Silahkan yang mungkin belum pernah mendapatkan dari kemarin, boleh silahkan. Ada? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, sekarang saya coba kasih kesempatan untuk menjawab latihan dulu. Oke, di sini ada soal, ada 4 pertanyaan. Silahkan raise hand ataupun angkat tangan bagi teman-teman yang ingin mencoba menjawab dari keempat pertanyaan ini. Silahkan, ada 4 orang. Kalau tidak ada, akan saya pilih random nanti untuk menguji ataupun mengetes pemahaman teman-teman. Silahkan, 4 orang. Saya, Pak. Oke, Fitri, Rizky. Oke, yang lain? Oke, sebentar kita tunggu dulu ya. Ada Fitri, ada Tio, Denny. Satu lagi. Satu lagi saya pilih ya. Elva Yunita hadir, Elva. Halo, Elva hadir? Nggak ada? Oke, Ilham hadir, Ilham? Hadir, Pak. Hadir. Oh, sudah ada nih, Fajar udah ada. Oke, kita coba 4 tadi dulu ya, Ilham. Oke, terima kasih. Tadi udah ada siapa tadi yang open mic tadi? Saya lupa. Silahkan yang Fitri ya? Oke, silahkan Fitri. Mau jawab yang mana? Yang ini. Berapa enggak deh. Yang atas dulu. Yang atas, oke, silahkan. Berapa produktivitas mereka? Outputnya 120, inputnya 40 jam, berarti 120 dibagi 40 jam per hari. Hasilnya 3 kotak karyawan
per jam. 3 kotak per jam ya. Bagus, terima kasih. Gampang ya? Oke, terima kasih Fitri. Selanjutnya yang nomor 2. Sebentar, tadi ada Tio. Silahkan Tio dulu, nomor 2. Semenjawab untuk nomor 2 Pak, yaitu jika mereka dapat meningkatkan output menjadi 125 per hari, berapa produktivitas baru mereka? Nah, jadi terdapat yaitu peningkatan output yaitu 125 menjadi 125. Oke. Jadi untuk tingkat produktivitasnya yaitu output senilai 125 dibagi dengan 40 Oke. sama dengan yaitu 3,125 kotak per jam. Oke, bagus. 3,125. 125. Satuannya sama ya, kotak per Ya, jam. betul. Oke, bagus. Terima kasih Tio. Selanjutnya ada Denny. Coba yang nomor 3 ya, Denny. Yang sudah maju atau yang sudah silahkan di lower hand ya. Oke, Denny, siap? Nomor 3. Ya, Pak. Oke, silahkan. Berapa peningkatan produktivitas unit mereka per jam? Berarti 40 dibagi 3,125 ya, Pak? Coba dibaca dulu pertanyaannya. Berapa peningkatan produktivitas unit mereka per jam? Oke. Berapa? Tadi sebelumnya berapa produktivitas mereka? 3,125. Oke, itu yang baru apa yang lama itu? Yang baru. Oke, sedangkan yang lama? 3. Oke, berarti berapa peningkatannya? Tadi gimana? Cara Peningkatannya, hitungnya? ya. 0,125, Pak. Oke, sebutkan dulu caranya mungkin biar teman-teman yang lain paham. Caranya? Caranya yaitu 3,125 dikurangi 3. Kurangi 3. Hasilnya adalah 0,125. 0,125. Oke, jadi teman-teman hati-hati besok kalau ada soal, perhatikan dulu pertanyaannya apa dan pahami dulu benar-benar. Oh, paham. Oke, habis itu silahkan dijawab. Oke, terima kasih Denny. Bagus. Selanjutnya ada Fajar, nomor 4. Silahkan Fajar. Oke, sudah open mic, silahkan untuk menjawab nomor 4. Halo Fajar, masih di sini? Halo, halo. Ada Fajar? Oke, kayaknya ini kenapa? Mungkin ada jaringan, gangguan. Silahkan tadi yang lain, ada yang mau coba? Saya coba pilih ya. Tanya lagi juga ada apa, Pak? Oke, kita kasih kesempatan yang lain ya, Denny ya. Biar nanti Ya, kebagian Pak. semua. Biar kebagian semua. Jadi teman-teman di sini punya nilai keaktifan semua. Saya coba panggil, ada siapa di sini? Rangga Aldi hadir. Rangga? Halo? Jangan takut Halo salah. Pak. Oke, Halo, jangan takut. hadir Pak. Ya, hadir. Bagus. Jangan takut salah. Jadi ketika dipanggil silahkan saut atau silahkan jawab. Kalau memang masih belum paham nanti kita akan jelaskan bareng-bareng. Oke? Rangga, tadi kita coba ya. Pertanyaannya di sini berapa persentase perubahan? Oke, tadi perubahannya dulu ataupun peningkatannya berapa Rangga? Sudah tahu? Sudah tahu Pak. Berapa tadi? 0,125. Oke, terus cara menghitung persentase berarti 0,125 diapain? Dibagi Dengan 3,125 kali 100%. Oke, aku tanya lagi sekarang di sini. Dibaginya dengan produktivitas yang lama atau produktivitas yang baru? Coba. Yang baru mungkin Pak. Yang baru. Yang lain teman-teman ada yang masih ingat? Yang lama, Pak. Yang Yang lama. yang lama. Oh, yang lama. Ya Pak, yang lama. Yang lama ya, diingat ya teman-teman. Yang Iya, lama. Pak. Jadi berapakah perubahan produktivitas dibagi produktivitas yang lama? Berapa produktivitas yang lama, Rangga? 3 Pak. 3. Oke, berarti 0,15 bagi 3 kali 100%. Silakan coba dihitung Rangga. Berapa persen perubahannya?
Sudah? Sebentar, Pak. 4, Pak. 4%. Sebelum dibulatkan berapa? 4, berapa? 4,16. 6. Oke, kalau misalkan mau dibulatkan menjadi 3 atau ini ya boleh jadi 4, kan ini 17 gitu kan. Ini kan 6, 6, 6, 6 gitu terus ya. Cara ngebulatkannya kita bisa bulatkan menjadi 2 angka berarti 4,17 gini. Karena 6, 6 terus kan kalau kita bulatkan jadinya 7. Oke, sampai sini. Paham, Rangga? Paham, Pak. Oke, yang lain silahkan sebelum kita masuk ke kuis hari ini. Ada yang tanyakan dulu? Nggak ada? Paham semua? Halo, gimana? Paham? Oke. Paham, Pak. Paham ya? Paham, Pak. Oke, selanjutnya silakan mungkin disiapkan ingatannya ataupun catatannya. Saya coba akan share screen kuisnya ya. Sebentar. Oke. Sudah terlihat di sini. Silahkan teman-teman bisa masukkan link ataupun klik join.nearpod.com, kemudian masukkan kodenya, atau saya coba ketikkan di chat aja deh. Nah ini, coba silahkan di klik linknya. Sudah bisa join? Ada yang mengalami kendala nggak? Ini pertanyaannya ABC kok, pilihan ganda semua. Jadi silahkan teman-teman ingat aja tadi. Insya Allah kalau teman-teman memperhatikan, bisa jawab semua dengan baik. Oke, jadi nanti akan ada ranking seperti itu ya. Akan saya kasih nilai keaktifan bagi 5 teratas. Jadi kalau misalkan teman-teman ranking 1, 2, 3, 4, 5 akan saya buatkan atau saya catat sebagai nilai keaktifan teman-teman. Oke, tapi jangan sampai ataupun jangan berpikiran teman-teman harus benar. Teman-teman ingat aja apa yang sudah tadi disampaikan. Kalau misalkan memang masih belum paham, masih belum ingat, nggak apa-apa, jawab aja apa adanya. Oke. Ada yang sudah bisa bergabung? Sudah ada 4 di sini yang sudah bergabung? Masih loading, Mbak. Oke, loading. Udah banyak sih di sini. Ada 9. Silahkan. Sebelum kita mulai ininya. Di sini ada 30-an nih yang sudah bergabung Zoom meeting. 32. Oke, sudah ada 12. Ada yang mengalami kendala? Bisa semua? Oke, kita tunggu dulu. Mungkin ada yang mengalami gangguan jaringan. Oke, baru 15 nih. Silahkan teman-teman yang lain segera bergabung. Yang lain gimana? Tidak bergabung? Lumayan nanti dapat keaktifan kalau 5 teratas. Yang belum ada siapa yang belum? Baru 17 nih dari 30-an. Baru setengahnya.
Saya coba mau tanya, siapa yang belum bergabung? Apakah ada kendala? Atau nggak bisa? Halo teman-teman, ada yang mengalami kendala? Yang belum join? Halo, suara saya terdengar nggak nih? Dengar, Pak. Oke. Oke, kita tunggu dulu mungkin sebentar lagi nih sebelum kita mulai. Silahkan yang belum belum join segera segera join ya. Udah 19, yang lain nggak ada? Oke, nggak ada. Kalau nggak ada, Sebentar, Pak. Masih loading. oke. Sudah, Pak. Sudah, ini berapa? 20. Oke, yang lain nggak ada lagi. Kita mulai aja ya. Nanti silahkan teman-teman pilih dulu avatarnya. Pilih aja sembarang nggak apa-apa, random juga nggak apa-apa. Nanti teman-teman akan menjawab beberapa pertanyaan terkait dengan materi tadi. Jadi kita buat seolah kayak kuis gitu. Silahkan berebut ataupun kerjakan dengan sebaik mungkin. Oke, 5 lagi. Bagi teman-teman yang enggak ataupun tidak bisa bergabung, nanti saya coba akan tanyakan ya secara lisan mungkin pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Oke, 4 lagi silahkan. Yang belum memilih avatarnya. Silahkan yang belum memilih avatar, cepat aja nggak apa-apa. Cuma avatar aja. Pilih yang paling menurut teman paling lucu nggak masalah. Ayo, ada berapa lagi nih? 4 lagi, yuk 4 lagi. Oke, 19. Yuk, 2 lagi yuk. Oke, udah 20. Coba mulai ya. Nanti teman-teman yang eh, masih nunggu atau loading, silahkan langsung pilih avatarnya, terus kemudian nanti jawab aja soal-soal yang muncul ya. Oke, kita start. Sebentar, ini agak lama, mungkin jaringannya ataupun dari servernya agak berat ya, jadi ini loadingnya lumayan lama. Gak apa-apa, silahkan bersabar aja. Oke, sudah muncul pertanyaannya. Silahkan dijawab.
Oke, silahkan jawab sesuai pemahaman tadi teman-teman. Oke, pertanyaan terakhir. Oke, ini overall leader ya. Jadi yang pertama ada Ilham, Fitri, Azahra, Nafida, dan Aditya. Selamat ke 5 peserta atau 5 mahasiswa akan mendapatkan poin keaktifan ya. Oke, selanjutnya silahkan teman-teman jawab terkait dengan hubungan antara produksi dan produktivitas. Silahkan gunakan bahasa teman-teman sendiri, tidak perlu sama dengan apa yang tadi sudah saya sampaikan. Oke, ini Andres Fahmi baru mau gabung. Ini kuisnya sudah mulai berjalan. Nggak tahu nih apakah bisa join atau enggak. Oke, ini belum ada yang menjawab satupun. Sudah ada yang menjawab belum, teman-teman? Oke, tidak apa-apa Tio. Kalau memang ada kendala ataupun gangguan di sinyal, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, ini beberapa sudah mulai menjawab. Nanti kita coba tanyakan salah satu jawaban dari teman-teman. Oke, yang lain ini baru beberapa yang sudah menjawab. Oke, Hana juga keluar sendiri. Ya, enggak apa-apa, mungkin memang ada gangguan di jaringan ya. Enggak apa-apa. Pencet keluar. Oke, sejauh ini banyak yang sudah betul pertanyaannya, jawabannya. Silahkan teman-teman yang lain. Ada yang menjawab lagi, silahkan. Saya kasih kesempatan 1 menit lagi, 1 menit, silahkan. Oh, ada yang mau pakai rekaman, kita coba dengar.
Oke. Sudah, sebagian besar sudah menjawab semua ya. Oke, yang lain nggak apa-apa, tapi nanti kita coba bahas satu-satu ya. Oke, silahkan nilai menurut kalian bagaimana pembelajaran hari ini. Proses pembelajaran saat ini apakah sangat membosankan, biasa aja, menyenangkan, atau sangat menyenangkan. Silahkan dipilih. Ini sesuai perasaan teman-teman aja ya, saya tidak ada intimidasi apapun, tidak berpengaruh ke nilai apapun. Saya ingin melihat evaluasi dari teman-teman aja. Sangat menyenangkan, Pak. Oke, terima kasih, Murianto. Oke, ada beberapa yang belum, silahkan. Dipilih aja, ABCDE. Oke, sudah semua? Tinggal berapa nih? Ada masih beberapa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang masih belum jawab. Silahkan dipilih aja. Oke, sudah. Tadi mungkin ini beberapa yang keluar tadi ya. Nggak apa-apa, kita next aja. Selanjutnya silahkan teman-teman berikan atau tuliskan kesan dari teman-teman terkait dengan pembelajaran hari ini. Atau mungkin ada apa sih yang teman-teman tangkap atau teman-teman yang pelajari hari ini. Silahkan. Oke, terima kasih yang sudah menuliskan. Masih tetap teman-teman bisa menulis ya, apa namanya, terkait dengan komentar ataupun kesan-kesan teman-teman. Oke, terima kasih. Kemudian saya coba kembalikan ke saya tutup dulu. Oke, saya mungkin mau tanyakan beberapa terkait dengan pembelajaran hari ini. Apakah ada masih materi yang belum teman-teman pahami atau yang masih ragu-ragu seperti itu? Ada Pak, saya Pak. Ilham, silakan. Ya, mohon maaf Pak izin bertanya.
Silakan. Untuk slide yang sebelum terakhir tentang diet tenaga kerja tadi, Pak. Mohon maaf, sinyal saya agak terkendala pas dijelaskan bagian. Oke. Diet tenaga kerja itu sebenarnya konsepnya mirip dengan sebentar, coba share screen. Ini ya, terkait dengan diet tenaga kerja. Jadi diet tenaga kerja itu mirip kayak apa namanya? Konsep yang pertama sebenarnya. Bagaimana caranya kita bisa menggunakan resource yang sudah ada, tenaga kerja yang sudah ada, tetapi kita coba tingkatkan output kita. Jadi skenario yang pertama kan tadi gitu. Kita coba tingkatkan output kita, tapi dari apa tadi namanya? Inputnya itu tetap sama. Jadi kita mencoba untuk melakukan diet tenaga kerja itu seperti itu, kurang lebih ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita memanfaatkan sebaik mungkin tenaga kerja yang sudah kita miliki, kita tingkatkan produktivitas mereka, efisiensi dan efektivitasnya. Kurang lebih seperti itu. Jadi jangan tiba-tiba kita rekrut lagi tenaga kerja yang baru, kita rekrut lagi, jangan sampai seperti itu. Jadi kalau bisa, kalau tenaga kerja yang sudah ada, kita coba tingkatkan skillnya. Mungkin sebelumnya dia tidak bisa menggunakan editing video misalkan, atau tidak bisa menggunakan kamera DSLR misalkan. Ya kita berarti jangan tiba-tiba langsung, oke kita rekrut aja deh seseorang yang bisa apa namanya editing video. Kita mungkin bisa lakukan peningkatan kemampuan ataupun peningkatan keterampilan dari tenaga kerja yang sudah kita miliki. Jadi tidak terlalu apa namanya membuang ataupun merekrut seseorang yang sebenarnya mungkin bisa kita handle oleh tenaga kerja yang lain. Kurang lebih seperti itu. Bisa dipahami, Ilham? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak, atas. Oke, terima kasih. Yang lain ada lagi? Oke, baik, terima kasih. Ada satu lagi pertanyaan dari Aditya di kolom chat. Apakah ataupun bagaimana apa yang digunakan menghitung produktivitas terserah? Ya, jadi secara umum sebenarnya kita menggunakan input itu kayak tadi ya, ada capital ataupun modal yang kita gunakan. Kemudian ada juga tenaga kerja yang kita gunakan. Tenaga kerja itu bisa di dalam hitungan jam, berapa jam mereka bekerja dalam satu hari, atau juga bisa dalam satuan dolar, atau berapa gaji yang mereka berapa gaji yang kita keluarkan untuk menggaji mereka, berapa uang kita keluarkan untuk gaji mereka. Bisa juga dalam bentuk material. Material itu berarti apa saja material ataupun bahan-bahan yang kita gunakan untuk menciptakan produk tersebut. Oke, contohnya misalkan ketika kita memproduksi mobil katakanlah, berarti bahan-bahannya apa aja? Oh, bannya berapa harganya, sasisnya berapa, semuanya kita perhitungkan. Itu adalah material. Kemudian untuk satu lagi tadi apa? Ada modal sudah, tenaga kerja, manajemen juga ada. Manajemen itu berarti kira-kira berapa uang ataupun dolar yang kita investasikan atau yang kita gunakan untuk melakukan manajemen produk tersebut. Jadi memang sebenarnya tidak ada patokan khusus, tapi yang paling banyak digunakan adalah tadi empat produktivitas tadi. Kurang lebih seperti itu, Aditya. Ada tanggapan? Yang lain silakan kalau ada yang bertanya. Bisa di kolom chat atau sebaiknya mungkin on mic ya. Ada? Gak ada? Oke, saya kasih satu kesempatan untuk mendapatkan poin keaktifan. Sekali lagi nih. Oke, tadi saya jelaskan bahwa outlet Starbucks itu mencoba untuk meningkatkan produktivitas. Oke, mereka merekrut ataupun menggunakan beberapa analis untuk bisa meningkatkan produktivitas mereka. Oke, di sini saya pertanyaannya adalah apa saja saran ataupun rekomendasi dari analis tersebut untuk meningkatkan produktivitas. Sebelum on mic ataupun menjawab, silahkan raise hand dulu biar nanti saya pilih. Kalau misalkan teman-teman yang sudah sering menjawab, nanti saya akan coba kasih kesempatan teman-teman yang lain. Silahkan raise hand dulu yang ingin mencoba menjawab. Kalau bisa tiga-tiganya ya, tadi kan ada 3. Oke, ada Ilham. Oke, sebentar dulu ya, Ilham tadi udah sering menjawab. Yang lain ada lagi? Bagus mungkin? Mau mencoba?
Yang lain, yang lain? Ilham tadi udah sering ya. Kita coba tunggu teman-teman yang lain ya, Ilham ya. Saya mau coba panggil deh kalau nggak ada yang eh, apa namanya mencoba menjawab. Oke, Rizky Puspita hadir, Rizky. Hadir, Pak. Oke, masih ingat tadi dari ketiga mungkin bisa jadikan salah satu atau mungkin ketiganya? Pak, maaf boleh diulangi pertanyaannya soalnya tadi putus-putus. Oke, pertanyaan adalah tadi studi kasusnya kita jelaskan bahwa ada ataupun dari outlet Starbucks mereka merekrut ataupun menggunakan beberapa analis untuk melihat apa saja yang bisa Starbucks lakukan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, dari beberapa analis tadi, mereka merekomendasikan atau memberikan usulan, kalau nggak salah tadi ada 3 ya, ada 3 usulan dari mereka. Apa saja usulan tersebut untuk meningkatkan produktivitas? Bisa dipahami pertanyaannya? Bisa, Pak. Oke, masih ingat tadi ada apa aja? Tidak menggunakan tanda tangan itu untuk menghemat waktu, Pak. Oke, bagus. Oke, 1, 2 lagi. Eh, membeli mesin yang buat kopi itu biar lebih menghemat waktu dan lebih praktis. Bagus. Oke, ada 2. 1 lagi yang terakhir, yang di tengah. Eh, Apa itu? eh, Yang buat Bentar, Pak. Yang ngambil es krim atau apa kayak gitu? yang buat ngambil itu sendok-sendok itu Mhm. bisa pakai takaran-takaran itu, Pak. Takarannya diapain? Diperbesar, diperkecil? Diperbesar. Berbesar, karena sebelumnya mereka harus melakukan 2 kali sendokan. Nah, ketika Iya. kita pakai yang lebih besar, otomatis 1 kali sendok cukup, menghemat waktu Iya. juga. Oke, Iya, Pak. terima kasih. Itu buktinya Rizky bisa ya, masih ingat ya. Oke, jadi Iya. jangan ragu teman-teman kalau ingin mencoba menjawab atau ingin menyampaikan pendapat. Lumayan dapat poin keaktifan. Ingat, poin keaktifan itu ditambah kuis, ditambah juga tugas itu 60%. Kalau teman-teman udah pegang 3 ini, teman-teman udah dapat nilai 60 nih. Tinggal ditambah lagi dengan UTS dan UAS. Oke ya, sampai sini dulu. Ada yang tanyakan lagi sebelum saya akhiri? Sudah cukup jelas semuanya? Oke, baik. Nanti kalau misal ada masih ada pertanyaan, silahkan teman-teman bisa ajukan atau diskusikan di grup WA ya. Kita nanti akan bahas bareng. Atau mungkin bisa juga langsung tanyakan ke saya. Kalau misal masih ada materi yang teman-teman belum pahami. Oke, sebelum saya akhiri, saya mohon maaf apabila ada perkataan atau tutur kata saya yang kurang berkenan di hati teman-teman. Tidak ada maksud atau niatan sedikit pun untuk menyinggung ataupun membuat sakit hati teman-teman. Oke, jadi semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat, dapat diingat terus sama teman-teman semua. Sebelum saya akhiri, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Terima kasih, Terima Pak. kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih semuanya ya. Saya akhiri perkuliahan hari ini, saya end meetingnya.